Gempar, Gugeng dan Om Farhan. ya, Udah, itu kayak udah kirain belum. sebentar kayak babamperan gitu kan ya. Oh iya. Ayam mah. Oke, wah. Minggu lalu di episode sebelumnya nih Om, kita jelasin Muharram ya. Yap, dan sekarang kita lagi Muharram juga kan? Iya, lagi saum. Masih ya, sama Muharram ya? 9-10 Muharram. Masih. Buat teman-teman sobat sinergi semua yang menjalankan saum sunnah 9-10 Muharram, semoga lancar saumnya. Amin. Jangan godin-godin. Harus sampai beres ya. Oke. Seperti biasa kita ngingetin jangan lupa sebelum kita ngobrol di episode kali ini kita bakal ada siapa bakal ngobrol sama siapa nih kita hari ini. Tahu nih kayaknya orangnya sangat horor untuk hari ini kan. Banget. Asli ini serius banget. Jangan lupa subscribe dulu YouTube-nya. Oh iya bener, di Rumah Sinergi langsung aja di bawah bisa di subscribe. Yang merah-merah itu tinggal di tap aja. Oke, juga jangan lupa tetap follow di Instagram di @Rumah Sinergi Production dan Rumah Sinergi. Rumah Sinergi Bandung. Bandung tentunya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @Alfiansyahfarhan. @Gugeng. Oke. Kak, hari ini kita bakal kedatangan bintang tamu siapa nih, Kak? Nih. Nah, ini Kisi-kisinya gimana? Kisi-kisi deh, kisi-kisi. ini spesial juga nih. Ini spesial. 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 Nah, Kenapa spesial? saking spesialnya, Rumah Sinergi masih ngadain promo 10% untuk dokter gigi. Iya nih, jangan lupa nih bagi teman-teman semuanya sobat sinergi yang giginya merasa banyak karangnya, yang ngerasa sakit gigi nyut-nyutan kalau bahasa Sundanya, atau ada yang bolong atau pengen dicabut, langsung aja datang ke Rumah Sinergi. Deket banget ya, di Araran Cekek. Bener banget. Juga yang mau ngopi-ngopi, kita juga ada Kopi Sinergi. Yes, ada yang suka robusta, arabica, nongkrong aja kesini. Nongkrong aja, kopinya nggak bikin deg-degan. Asik. Oke, kita langsung aja panggil yang akan ngobrol bareng kita hari ini. Sebelum dipanggil, kisi-kisi Kak, Kisi-kisinya tinggi, putih. Oke, jauh sama kita berarti. Kalau kita jempol, kalau beliau mungkin telunjuk gitu ya, tinggi gitu ya. Ya, tadinya yang betul kan sih lucu. Apakah sekarang Anda akan mati kan? Rip my joke. Oke. Let's see, please welcome. Oke, ini kisi-kisinya ini seorang konten kreator. Konten kreator ini berarti orang-orang yang sedang booming pada tahun-tahun ini kan. Bener banget. Ini lagi masa-masanya nih kayaknya sekarang ya, wadahnya mereka lah gitu ya. Yes, bener. Kita langsung panggil aja Bang Izul. Oke, Bang Izul. Jadi abang udah. Kok abang? Ayo Izul. Asik. Boleh tepuk tangan yang di atas. Boleh. Nah, mundur. Percuma mah juga. Saya nggak tahu batu ini. Kurang Belum. Ini belum udah horor ini. Aduh, gimana sehat? Alhamdulillah. Aijul sehat, Aijul. Alhamdulillah. Oke. Bilangnya AA atau Akang? Boleh apapun lah Mas, Akang. Masih oke lah karena panggilan Indonesia ya. Masih. Oke. Saya paling nggak suka dibilang Mister karena Kenapa? panggilan luar. Oh, oke. Sebenarnya cinta Indonesia ya. Cinta Indonesia. Bukan karena nggak bisa bahasa Inggris ya. Salah satunya. Mari kita ada segmen bahasa Inggris hari ini berarti. Oh, itu Terima kasih, saya pamit. Oke, Om. Yes. Kaks Ini nih. kita hari ini udah ada kedatangan Kang Ijul. Yap, Kita langsung aja bongkar dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Oke. Kita pertanyaan dari mendasar dulu deh, Kaks. Ntar ya, saya tegang. Ini bukan ulangan kok, Ijul tentang Kak Ijul ini Ijul. Namanya kan dipanggilnya Ijul atau Kang Ijul. Sebenarnya nama aslinya siapa sih Ijul? Nama saya Zulfikar Hubulo. Zulfikar. Oh, seperti lagu Roma Irama ya. Ada lagunya. Ada. Apa lagunya? Zulfikar. Ada Mari. Ada piano. Salah. Piano itu ya kan, salah. Namanya Zulfikar Hubulo. Instagramnya di Zulfikar Hubulo. Zulfikar Saya tidak Hubulo. pernah alay kayak ada teman-teman saya kan The Boss, Geng The Boss. Oh, ada yang alay gitu ya, Ijul ya? Oh, ada Karena ya yang alay gitu ya. Instagram, sosial media itu kan
menginterpretasikan kita. Bener banget. Wow. No alay club ya Ijul ya. Alay itu kan grade-nya alay itu di sini. Iya. Oh ini mah kredibilitas kita tetap dilihat di sosial media. Oke, saya Gegel pamit. Ada yang mulai meninggal hari ini ya teman-teman Sobat Sinergi ya. Oke, hari ini kita kedatangan konten kreator yang udah keren banget, tapi kita akan kupas seberapa keren si Aijul di dunia media sosial atau di dunia konten kreator. Bener. Ini hari ini Nggak keren sebenarnya ini. keren ya. Dan saya juga aneh kenapa saya diundang di sini. Ya sudah kita berakhir berarti. Tapi Gempar itu jangan. Ini bintang tamu Gempar tuh nggak pernah. Oh, nggak pernah kaleng-kaleng ini. Botol-botol gitu. Botol-botol. Ini Aijul lagi merenah aja ini. Kita bongkar pokoknya Aijul seberapa keren Aijul hari ini ya. Kalau menurut saya ya, Iya. nggak keren. Silakan aja nanti nilai sendiri. Menurut saya nggak keren. Siapa yang saya bisa buktikan nanti? Nggak keren saya itu. Oke. Gini, sebenarnya dunia apa ya? Soalnya dia tuh multi talenta, Om. Emang Kak suka lihat di mana aja nih? Dia tuh dari yang orang tahu gitu ya, zaman baheula. Ngedit, oke. Ngedit video. Video foto oke, Om. Mantap. Fotografer oke. Mantap. Edit KTP. Ngedit tanda tangan oke. Kriminal. Betul kalau setelah ini saya ditangkap, tanggung jawab ya kalau setelah ini saya ditangkap karena itu perbuatan yang melanggar undang-undang. Tapi nggak termasuk kalau stempel fakultas mah nggak termasuk. Jadi tidak. Kita skip masalah itu. Pokoknya banyak banget nih kemampuannya. Nyanyi juga, Om. Oh, vokalis juga Ijul. Kalau sama Semi Simorangkir mah 11-12. 11-12 pokoknya. Boleh dong Ijul nanti nyanyi. Asik. Mun nyanyi kayak kudu aya treatment khusus sih. Kita langsung aja nih di dunia permediaan atau dunia kapan sih Ijul nih mulai tertarik gitu? Misalnya dari SMA atau mulai dari SMP gimana Jul? Wah, konten kreator keren nih. Sejak kapan tuh Ijul? Kata siapa saya? Nggak, ini sebenarnya saya iklan di kata iklan Gempar itu di ini saya nggak tahu ngomong apa di sini. Jadi memang makanya saya bingung itu takut salah. Gak apa-apa nanti di remedial. Jadi memang kalau saya tertarik di dunia ini dari dulu ya, dari sekolah juga sudah mulai ketertarikan belajar. Orang lain tuh belajar komputer itu hanya ngetik ya dulu Microsoft Word dan sebagainya. Saya itu sudah mulai tertarik untuk belajar desain, ngedit. Yang paling sering saya lakukan itu ngedit kepala orang, badannya orang lain. Ini jahil, berawal dari jahil. Awalnya itu Ijul kan di sini kepala sekolah wajahnya apa? Guru wajahnya itu dari jahil. Memang betul. Dan akhirnya diketawakan sama teman-teman. Itu pakai apa? Photoshop. Photoshop. Saya masih ingat Photoshop 6. Oh, 60. Sekarang udah berapa Ijul Photoshopnya? Photoshopnya 1 sih sekarang juga. Kalau saya 6. Saya nggak nih teman-teman Sobat Sinergi semuanya, Aijul ini lagi main Photoshop versinya apa sih? Photoshop 60. Dulu itu masih 60. Udah lama banget gitu ya. Masuk kuliah, kebetulan saya masuk bukan kebetulannya karena tidak ada yang kebetulan. Sahabat-sahabatku yang tidak pernah ada Mario Teguh. Jadi karena terus saya masuk ke jurnalistik UIN karena itu bidang komunikasi dan agak sedikit beririsan juga dengan desain grafis perwajahan gitu ya, perwajahan surat kabar. Ya, headline. Namanya reka bentuk surat kabar kan perwajahannya. Iya betul. Akhirnya mendalami juga itu, tapi sebetulnya semuanya otodidak, tertarik. Ya akhirnya di situ mendalami bidang multimedia dulu sebelum bikin konten, bikin YouTube, wedding, pokoknya apapun yang berkaitan dengan video saya tertarik ke videografi. Nah sekarang kita menuju ke profesi yang pernah Ijul apa tuh jalani gitu ya, apa aja semasa menggeluti bidang editing. Tidak pernah sih. Aduh. Ini kalau teman-teman tahu nih profesi Aijul aslinya, bahaya. Yang pernah saya sebutkan Aijul. Jadi saya sebelum lulus kuliah. Nggak usah disebutin. Kalau kuliah itu kuli. Kuliah. Apa sih? Ya gitulah. Ya, sebelum saya lulus kuliah, saya kebetulan juga tidak ada yang kebetulan ya sebenarnya. Nggak ada yang kebetulan. Nggak jadi kebetulannya nggak jadi. Karena sebelum saya lulus kuliah,
senior saya sudah duluan kerja. Ya. Kemudian ada rencana membangun sebuah stasiun televisi. Saya pada saat kuliah sudah diajak untuk membantu Pembangunan itu. Pembangunan. Jadi kuliah. Bisa nggak kamu membantu? Bisa. Saya bilang apa ya? Ngangkut semen. Jadi saya dari ngangkut semen, kemudian alhamdulillah sekarang jadi Mandor. mandor semen OB akhirnya gitulah. Dan teman saya pun kemarin juga karena terinspirasi dengan saya kan dari kuli bangunan sampai akhirnya jadi manajer. Dia di rumah sakit dari OB berharap suatu saat bisa jadi dokter. Wow. Ini kalau jadi ini bahaya. Bahaya disuntik jauh pacul. Ya lagi kan gitu, Tino ini jadi gitu. Okay. Jadi sebelum lulus kuliah pun saya sudah ikut membangun. Apa ya, manajemen lah. Sebuah media. Media. Oke. Sampai akhirnya, nah sekarang ceritanya udah masuk media nih, begitu lulus kuliah kan? Yap. Tahu saya ceritanya kan? Tahu. Nah, itu berawal dari posisi apa dulu tuh begitu masuk media? Saya dulu posisi campers. Campers. Camper itu apa? Kamera Gimana? person. Kamera Kamera person. Kamera. Kameramen aja. Iya, kamera person om. Campers Oh, itu kamera bahasa person. ininya kamera person. Oke. Kalau kameramen kan kalau kamera perempuan Kamera woman gitu. Oke, baik. kan Iya, biasa benar. sama laki-laki. Benar. Person. Terus sambil pernah juga jadi editor juga. Yap. Terus mau kebetulan lagi setelah itu juga saya terus dikasih amanat untuk menjadi produser. Setelah menjadi produser 1-2 tahun diangkat juga menjadi manajer produksi, kepala produksi, dan sekarang alhamdulillah di tahun ke-8 ya ini saya menjabat sebagai kepala divisi program dan produksi, membawahi semua teman-teman yang content creator. Membawahi semua konten kreator. Gak kurang horor gimana kan? Dan Sudah saya bilang. memang gitu saya jadi gimana ya? Aduh, maaf. Ini kenapa jadi Sorry. Saya juga begitu. Jadi saya memang sebetulnya ria sih sebenarnya orangnya, cuman tadi memang sengaja untuk merendah itu. Oh, oke. Stasiun TV-nya kalau boleh disebutin Disebutkan mungkin apa ya? Tadi ngarang Kira-kira aja. ini. Bagusnya apa kira-kira baiknya? Bagusnya Wah Ijul juga nama. yang ada inspirasinya. Ya, stasiun TV-nya hari ini ada TV digital, namanya Inspira Televisi Indonesia, pusatnya di Bandung, dan izinnya sudah ada di 17 kota. Oh, ini TV nasional berarti ya? Nggak ada TV nasional, berjaringan. TV berjaringan. Bukan bajaringan ya. Berjaringan, bukan bajaringan. Berjaringan, bajaringan kan gitu. Kayak kanopi kan. Betul. Kan tukang kuli deh jadi. Nah, kalau ini FYI juga nih buat Sobat Sinergi. FYI. Oh, sih. Ngobrol-ngobrol yang kayak gitu agak. Saya mau pamit kalau aman. Soalnya sudah besar. Kita udah ada logonya kok. Udah ada. Jadi FYI atuh. Ya FYI. FYI juga buat Sobat Sinergi nih. Kita langsung aja ke Bang Ijul nanyain bedanya TV digital sama TV analog berarti ya? Analog tuh gimana gitu. Iya, itu gimana? Yuk kita bantu doa. Ya Allah. Jadi sebetulnya secara umum sama, karena sama-sama tersedia, sama-sama tidak berbayar. Bedanya adalah pertama dari sisi sistemnya sudah digital sehingga yang sekarang kanalnya televisi itu cuma 12 ya. Iya. Hanya 12 televisi berjaringan di Indonesia itu. Kalau pemerintah sudah mentransformasi ke digital, maka 12 itu bisa dibagi jadi masing-masing kanal menjadi 10. Masing-masing kanalnya 10. Jadi bisa 120. Betul, terbayang nggak oleh teman-teman semua kalau di Indonesia itu ada 120 televisi. Artinya akan banyak diversity of content gitu. Akan banyak variasi kontennya. Artinya semua TV nanti tidak lagi bersaing hanya di kualitas. Kan kualitas pun sama nanti sudah high definition. Udah HD semua ya, semuanya. Gitu. Konten kebayang kan? Saya mantep sih. Kalau bakal banyak banget gitu. Kebayang kan? Banyak Banyak banget. bingung. Betul.
nanti teman-teman akan merasakan sensasinya hari ini TV kabel nanti tidak berbayar karena semua TV nanti akan bersaing untuk mencuri bisa menonton mereka. Artinya konten-kontennya harus bagus. Bersaing ketat ya. Dan sekarang emang OTW ke sana. OTW harusnya OTW. Hari ini juga sedang dibahas undang-undangnya oleh para petinggi. Nah, dan inspiratif sudah ada di digital. Jelas lah kita mendorong digitalisasi. Membuat Indonesia semakin maju berarti. Oh, keren banget. Inspiratif dan positif. Maaf Kak, itu tagline-nya. tagline-nya. Oh, keren banget. Tadi tagline-nya apa? Apa? Medianya. Oh, anak medianya. muda. Oh iya, medianya anak muda itu yang Rumah Sinergia. Kita lanjutkan. Aijul ngomongin tentang konten kreator. Mungkin banyak persepsi yang agak sedikit bingung. Apa sih bedanya konten kreator dan YouTuber, Aijul? Apakah sama-sama aja? Ya, YouTuber itu ada konten kreator. Bagian dari Betul, konten kreator kan menurut saya umum. Siapa saja yang dia menyukai atau pegiat konten, baik itu program TV, YouTube, musik, itu kan konten kreator semuanya. Yang menghasilkan karya. Yang menghasilkan karya ya konten ya disebut konten kreator kan sebenarnya. Hanya sekarang kan identik dengan YouTube karena memang masanya zamannya juga zaman YouTube ya, new media itu. Dan YouTube juga ternyata punya pasar, punya peluang yang sangat besar sekali buat teman-teman semua ikut berkecimpung di situ. Gitu. Oke. Jadi kita udah tahu dong, bagi kalian semuanya yang ingin jadi konten kreator, siapapun kalian yang menghasilkan sebuah karya itu sudah bisa disebut sebagai konten kreator gitu Nah, ya. makanya kalau Mohon maaf nih. candi hipnotis aja. Belum. Candi hipnotis Jadi juga. nanti ada sesi uya-kuya di sini nanti. Nanti saya bisa hipnotis dia jadi seseorang. Oh, bisa. Bisa. Kayak ayah pokoknya. Jul siap Jul. Oke, lanjutin Mas. Maksudnya buat sobat sinergi semuanya di rumah, apalagi sekarang yang pelajar nih, mau pelajar, mau mahasiswa, mau SD, SMP, SMA, di masa pandemi seperti ini sebenarnya tinggal mengeksplor kemampuan diri kalian di mana gitu. Hasilkanlah sebuah karya sebenarnya gitu. Benar banget. Dan yakin deh banyak sekali teman-teman di sana yang ingin banget menjadi at least jadi YouTuber. Berarti kalian harus bikin konten. Nah, tapi ngomongin konten nih Aijul. Ya. Ngomongin konten berarti konten kreator itu sebenarnya bebas bikin konten apapun. Apakah memang ada guideline-nya atau ada peraturan-peraturannya gitu Aijul? Bebas sebenarnya mau bikin apapun juga ya. Karena karya itu tidak dibatasi. Yang terpenting tidak menyalahi nilai-nilai norma sosial, terus sebutnya pornografi dan lain sebagainya lah. Selama itu memang ada unsur edukasi gitu. Maria Teguh. Sahabat-sahabatku yang baik hatinya. Udah dari belakang deh gitu. Ya, jadi bebas aja sebenarnya. Karya itu kan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Ya, benar. Apa yang ada di pikiran teman-teman buat. Hari ini yang saya yakin teman-teman yang hari ini terkenal, viral juga, dia juga awalnya mungkin tidak menyangkakan viral. Dia hanya mengikuti apa kata hatinya. Kan konten yang paling baik itu kan konten yang dibuat dengan hati gitu. Maka akan diterima oleh hati. Itu. What's of the day? Konten yang paling berhasil atau paling menarik itu adalah konten yang dibuat oleh hati dan akan sampai ke pada hati juga. Ijul 2020. Jadi bulan status ya. Kita harus banyak membagi hati satu. Ini beda konteks nih by the way itu teman-teman. Bagi hati. Aduh, bahaya dirinya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya gini. Sesuai tema kita hari ini kan, produktif di masa pandemi. Nah, apa aja sih dari sudut pandang Ijul nih yang bisa dilakukan biar tetap produktif di masa pandemi seperti ini? Nggak ada sebenarnya. Wow, keren banget. Sangat inspiratif Pak Ijul. Membantu sekali. Nggak ada yang bisa saya kasih apa. Ya intinya mah gini, di masa pandemi ini biar kita tetap produktif, terutama kalau kita sebagai konten kreator, ya bikin konten sebanyak-banyaknya. Justru momentum buat kita semua ada di rumah kan biasanya setelah berapa bulan ini bikin karya. Yang suka nyanyi bikin nyanyi, bikin lagu. Yang teman-teman YouTuber ya bikin konten YouTube. Yang belum
nyampe batas monetisasi segera terus. Saya nggak jualan ya. Terus segera kejar terus, bikin konten. Panji Pragiwaksono kan pernah bilang untuk membuat konten itu kuncinya satu, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, pegang itu, membuat konten itu pertama yang harus kita pikirkan beda dulu dari yang lain. Yang lain sudah bikin nggak ada nggak, berarti jangan. Oke. Sama nggak Ijul sama bikin sensasi? Bisa jadi salah satunya kan itu. Kenapa cepat viral. Betul, gitu? Satunya gimmick. Kita bikin gimmick kira-kira apa ya yang bisa kita bikin gitu. Saya mau bikin apa nih? Oh ini udah ada, oh ini udah ada, oh ini udah ada. Oh bikin ini dong yang belum ada. Misalkan saya mau bikin talk show di Beca, misalkan ada kan teman saya gitu kan. Itu bagus karena orang lain itu bagus karena orang lain belum pernah bikin itu gitu. Saya mau bikin ini misalkan program namanya mati bohongan misalkan. Ya, kenapa tidak ada preman-preman dimasukin dulu ke kuburan supaya dia tobat misalkan di kenapa enggak gitu. Iya benar. Bikin ada CCTV di dalam kayak gitu kan bisa jadi reality show kayak gitu. Apalagi sekarang zamannya sosial eksperimen ya. Iya benar tuh eksperimen. Bagi-bagi prank sampah pun sebenarnya secara diferensiasinya mah bagus, tapi kan dia tidak menghiraukan norma-norma sosial. Iya, sebenarnya sudah lebih beda. Bedanya dapat orang lain gitu ya. apa, dia mah pranknya sampah. Beda dari yang lain memang. Udah Viral kan? Viralnya mah dapat, cuman viralnya di penjara. Oke. Paham. Keren banget. Jadi buat teman-teman yang punya ide segar, jadi mungkin kalau dibilang ada istilah ATM gitu Ayah. Amati, ditiru, dimodifikasi lebih beda gitu Ayah. Lebih segar. Boleh. Tapi saya lebih tepatnya cari yang beda aja dulu. Baru nanti dibikin relevansinya apa. Misalkan orang lain belum pernah ada program, misalkan Pak Gageng bikin program apa ya? Judulnya ngencingin tetangga misalnya. Ya itu belum ada. Saya belum pernah lihat konten itu di YouTube mana mau bikinnya. Lagunya jadi ganti, mana mungkin kencing tetangga. Oke. Jadi sebenarnya buat kalian sobat sinergi semuanya, cari yang lebih beda dibanding yang lebih baik dulu. Lebih beda sedikit itu lebih baik daripada lebih baik. Bener banget itu. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Lebih baik lagi kalau udah malah baik lagi. Catat itu ya buat semuanya ya. Oke. Aijul, ngomongin tentang konten. Aijul sendiri bikin konten apa sih sebenarnya? Yang paling Aijul sukai banget? Saya bikin konten banyak banget. Hari ini pun saya punya beberapa channel YouTube ya. Oke. Boleh disebutin nggak? Boleh. Ada Bike channel namanya. Bike channel. Review sepeda. Oh lagi. Oh iya lagi hype banget klaim banget. Terus ada program itu. Tanya banget. Kita nungguin. Ada program masak kuliner tapi enggak mau program masak tapi enggak mau masak. Nah, namanya enggak. Namanya enggak. Jadi kayak enggak mau masak kan? Iya. Namanya enggak. Terus saya juga punya program yang saya sendiri di situ sebagai main talentnya itu namanya Barber Street. Jadi kita keluar, kita jalan hunting cari orang-orang tunawisma atau pekerja jalanan yang dia belum dicukur lah ya, dia membutuhkan atau dia bukan membutuhkan apa ya, saya lupa lagi tuh kan. Saya suka ada apa yang hotis yang AC dia yang memang butuh kita support gitu. Dia belum dicukur, dia tidak punya uang untuk cukur, apalagi saat pandemi ini kan. Benar. Jadi kita bantu cukur di jalan. Namanya Barber Street Channel. Ini harapannya sih ke depannya kita bisa juga tidak hanya membagi cukur gratis ya, benar. tapi juga membagi sembako, berbagi keluarga, berbagi teman, berbagi apa gitu. Berbagi keluarga. Keluarga saya sebagian dibagi-bagi. Kan terlalu banyak. Terlalu murah hati memang ini Aijul ini. Karena saya buat kamu, jadi biar saya juga. Keren ini, gue pernah nonton Om si Barber Street ini. Barber Street. Jadi pas bagian gimana kan?
Memang waktu itu yang nonton tuh bagian yang pemulung ya kalau nggak salah ya. Pemulung, dia nyamperin pemulung. Hostnya Ijul. Oh iya, asik. Jadi kode sebenarnya nanti kapan-kapan Gempar duet collab sama. Apakah kita yang dicukur atau kita yang wawancarain ya? Boleh kalau mau dicukur nanti boleh. Kita Kebetulan ikut kan kita talent pemulungnya sudah hampir habis. Bisa pura-pura ya. Ayo, nggak akan ada yang percaya kita pemulung masa perutnya gede-gede gini. Aduh. Tapi Atau pura-pura jadi koruptor bisa. Kalau gede-gede perutnya gitu. Boleh bisa ide bagus. Tapi ide bener, bagus. pengen banget orang collab sama Barber Street. Ayo kita lihat ya. Boleh tongkrongin juga tuh channelnya Barber Street. Barber Nanti ada Street. kita di sana. Oke. Channelnya juga sebetulnya belum banyak. Yang nonton juga belum sampai ratusan ribu, tapi ya itulah karya kan Betul, juga betul. yang terpenting kita membuatnya sukarela, menyenangkan, yang terpentingnya berbaginya gitu. Bermanfaat Tujuan buat orang lain. Dan nanti juga buat teman-teman yang mau berbagi, bingung mau kemana berbaginya, boleh titipkan ke kami, nanti kami salurkan ke orang-orang yang tepat. Oke. Boleh dong kalau mau donasi kita bisa ke Ke siapa ya? Boleh, nanti ada nomor di channelnya juga. Cari aja Oke. Barber Street. Langsung aja ke Barber Barber Channel, Street. nanti ada nomor telepon di situ, kontak aja atau IG di situ kontak aja. Saya mau berbagi misalkan untuk siapa, untuk apa. Nanti kita coba salurkan ke orang yang tepat karena kan kita juga ketemu dengan orang-orang yang membutuhkan lah Langsung ya, ya, Jul langsung. ya. Ketemunya. Wah. Keren. Semoga sukses terus Barber Street-nya, Jul. Asik. Jadi nih buat teman-teman semua udah ada contoh kan. Jadi konten itu tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri mungkin. Bisa bikin konten juga yang bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Betul. Kan uruslah urusan orang lain, maka urusanmu akan diatur oleh Allah. Subhanallah. Ini Bapak Ustadz juga nih, curiga nih. Ustadz juga, Ini Ustadz juga ya, Ijul. Di Muharram ini omongan kita positif, Ya. inspiratif. Iya. Agim gimana Agim? Alhamdulillah. Allah juga kan uruslah urusan orang lain ya. Kalau urusan kamu mau diurus oleh Allah, betul tidak? Betul. Oke, subhanallah, Agim Saya hari punya ini. remote ya, Om. Bisa ubah mode Bisa. ya ini ya. Iwan Fals. Bongkar. Kudu nyanyi ya Iwan Fals. Aduh. Baru nyanyi. Ijul ini ternyata suaranya Bukan. seperti Gilang Dirga juga ya. Wah, impersonate juga ini sebenarnya. Bisa rubah-rubah ya. Bisa. Charlie bisa. Charlie Angel. Charlie Angel, alhamdulillah. Charlie itu luar biasa itu dia perjalanannya. Saya juga kalau dengar itu Sudah. Inaf Ijul, inaf. Oke. Oke nih, daripada kita sedih-sedih ngomongin Charlie. Kas, kita mau masuk apa lagi nih, Kas? Ada pertanyaan apa lagi nih buat Ijul, Kas? Sebenarnya ada pertanyaan lagi gini. boleh nggak saya nggak mau jawab? Boleh sih sebenarnya. Boleh. Tapi saya boleh nanya kan? Boleh. Wah, kumaha bedanya sekarang tuh YouTube banyak gitu ya. Artis juga nimbrung di YouTube. Nah, sekarang mungkin perbedaan yang harusnya bedanya YouTube sama TV itu gimana? Apakah sama-sama aja gitu? Jadi sebetulnya sama-sama jadi platform broadcasting sama menyiarkan. Bedanya YouTube itu digital dan dia itu kan langsung ke user lah. Maksudnya saya pelaku konten kreator tidak melalui dulu media apa, dia bisa langsung bisa menyiarkan saat itu juga. Kemudahannya untuk kita sebenarnya kan itu dulu kalau kita mau bikin sesuatu kan harus ke Masuk TV media dulu, dulu. ya. Sekarang kan iya. kita bisa bikin sendiri, bisa bikin akun sendiri. Bentar, ini kok bolong. Internet salah satunya digital itu kalau disetujui televisi digital itu salah satu keuntungan untuk pemerintah dan kita itu bahwa bandwidth internet itu akan ditambah. Bandwidth-nya ditambah. Dan Jadi makin cepat juga lebih berarti ya. dekat kan lebih punya proximity dengan kita program-program yang ada di YouTube daripada program-program yang ada di TV. Betul. Iya, benar. Dan mungkin bisa ditonton kapan aja. Bedanya program di TV itu karena dia melalui QC lembaga penyiaran yang berkualitas, jadi orang harus bisa lebih percaya terhadap informasi yang dikeluarkan. YouTube kan personal,
Betul. Itu aja sih bedanya. Iya, Ini melalui proses broadcasting dan jurnalistik manajemen yang benar sehingga informasi yang dikeluarkan lebih bisa dipercaya. Kalau YouTube kan tergantung personalnya siapa. Nah, oke, benar. Dan mungkin di YouTube bedanya lebih bebas juga. Bebas. Kalau YouTube Tidak ada yang mengawasi. nggak kena sama apa namanya? Penyiar Indonesia apa sih yang ada aturan-aturan itu? Kalau ada sensor-sensor gitu. Ranah Ya, lembaga sensor gitu. Iya. Ya kayak gitu-gitu. Ya enggak lah. YouTube juga kan bukan bagian dari lembaga penyiaran yang diawasi oleh komisioner. Oh, KPID. iya. Oke. Berarti sekarang sebenarnya masyarakat itu sudah mulai berkurang untuk meminati TV. Bisa dibilang seperti itu nggak, Ijo? Ada beberapa survei yang merilis bahwa 50% penonton TV itu beralih ke YouTube. 50%. 50%, wow. Wow, kebayang dong warga Indonesia berapa ratus juta dan 50%-nya 50% penonton TV ya, bukan Iya, warga iya. Indonesia. Oh iya benar. Saya salah berarti. Ya. Iya benar. Memang salah. Oke. Yang dulunya penonton TV hari ini dia menonton Pindah. YouTube. Tapi masih ada penontonnya TV juga. Oke, kita udah bahas apa pengalamannya Bang Ijul nih dari baik, terima kasih. Belum. Kak, sekarang ada berita yang lagi horor. Apa nih? Jadi Aijul tadi sekitar sehari 2 hari yang lalu itu sempat viral di Instagram. Ada berita tentang media besar yang ingin mencoba menggugat ke MA bahwa live streaming itu tidak boleh secara personal, harus melalui sebuah lembaga. Jadi gitu, ilegal Pak. kita ini. Iya, disebutnya ilegal gitu. Menurut A sendiri, pandangan A terhadap itu seperti apa? Tetap ada. Kalau AA sih. Jangan AA nyebutnya. Nanti mode aja. Salah ya. Jadi di sisi lain memang betul Bang Ijul, untuk Mang Aijul gimana Aijul? memang untuk menghindari tadi kan kadang-kadang kalau live itu kan banyak yang tidak terjaga ya. Live itu segala sesuatu bisa mungkin terjadi. Kalau lembaga yang sudah dipersiapkan seperti media kan mereka juga sudah memperhitungkan persiapannya seperti apa sehingga kemungkinan yang terjadi itu juga diminimalisir gitu ya. Kalau yang personal itu kan tidak tahu seperti apa. Mungkin salah satunya menghindari itu. Saya pikir boleh-boleh saja gitu menggugat untuk mengembalikan proses live itu ke lembaga yang terpercaya gitu mungkin kan lebih tepatnya. Ya selama itu untuk kebaikan bangsa saya pikir nggak ada masalah. Sebaliknya pun nggak ada masalah kalau kita lihat dari sisi kebebasan orang mengeluarkan kreativitas, kreativitas boleh-boleh saja. Dua-duanya juga. Ya saya mah itu apa? Enggak ke Aijul ini mah. Oke, berarti guys sebenarnya sah-sah aja gitu ya. Jadi tergantung kitanya aja sebenarnya yang menanggapinya seperti apa gitu ya. Benar banget. Oke guys, kita udah ngobrolin pengalamannya Ijul nih. Udah berarti ya? Siap. Belum. Tenang. Can ya, nasi kotak aja. Kok puasa sih? Oh iya, Puasa Korea. harusnya riba. Oke. Harusnya riba. Bahas pengalamannya Ijul udah. Bahas tips produktif di masa pandemi juga udah. Intinya teman-teman silakan berkarya apapun karyanya, yang penting keluar dari hati. Dan ingat harus sesuai dengan norma sosial, norma agama yang berlaku. Benar banget. Yes. Nah, Kak, jangan lupa nih kalau ada yang ingin juga bikin konten, kontennya jangan konten sakit gigi juga, bener ya? Nanti bahaya, malahan jadi minta donasi, ntar minta boleh dong minta uang buat gigi saya, gitu. Nah, jadi kumaha Om? Jadi sebenarnya kalau giginya udah sakit, jangan bikin konten dulu. Kalian datang aja dulu ke rumah Sinergi di sini. Oh, iklan. Saya bingung deh. Masa tuh gampang. Langsung aja ke sini yang giginya mulai rontok. Oh, kok rontok ya? Bolong dan juga ada flek giginya di sana. Langsung aja ke sini. 10%. 10%. Masih selama bulan Agustus kan? Tanya ya. Nah, Agustus ini sudah tahu iklan ini. Agustus sebentar lagi. Jadi ya ke sini sebentar lagi. Berapa hari lagi nih? Bener. Di sini tempatnya keren banget. Keren banget, recommended banget. Saya juga nanti insya Allah
saya cabutin semua. Saking kerennya di sini. Ntar nggak bisa makan dong, bohong. Keren banget serius. Oke, mumpung ke iklan ya Om. Yes. Mumpung ke iklan. Apa Teman-teman juga sobat sendiri semuanya kalau yang lagi di mobil yang di mana boleh Yap. cari di Spotify, kita udah ada di Spotify. Oh iya, langsung aja Spotify di sana di kolom search-nya tulis Gempar di sana ada kita. Langsung dangukeun Dangukeun ya, bobo. Oke, nah sekarang kita tiba di segmen 2 Om. Oke, segmen 2 apa kalau bukan segmen belah. Benar atau Salah. Oke, jadi Aiju, belah ini sebuah segmen di mana kita akan membelah profesi bintang tamu kita. Nah, gitu. Bener tuh itu Ijul teh. Biasanya mitos-mitos yang melekat langsung pada seorang kreator. Oke. Konten kreator. Kurang melon heula. Kat sikat belah nomor 1. Benar atau salah? Benar. Sorry. Ini kayaknya sekolahnya baru akselerasi. Ini akselerasi ini. SMA 2 tahun tuh ini kan. Sorry. Guru canyian soal UAS geus ngajawab. Benar atau salah? Seorang konten kreator harus update terus nih informasi. Betul. Kenapa? Kalau nggak update, Kalau nggak update ya nggak tahu informasi. Oke. Saya terima. Make sense ya, make sense. Benar. Simpulan. Coba. Kamu pertanyaan nggak bermutu. Aduh. Berarti udah cocok jadi konten kreator. Dan ini mah supaya ayam. Next, pertanyaan nomor 2. Benar atau salah? Seorang konten kreator punya pemikiran yang berbeda dari orang lain. Harusnya Harus punya pemikiran yang berbeda. Yang tadi itu mungkin out of the box. out of the box. Mungkin itu nyambung ke yang tadi lebih berbeda dibanding Betul. orang lain. Oh iya, ini harus kreatif banget berarti kan. Oke, Ya. tulikan Om. Oke. Ini nomor 3, benar atau salah? Seorang konten kreator bergadang terus. Begadang Enggak. terus. Enggak terus. Nah, Kalau terus mah nggak kapan tidurnya. Kalau Ajul sendiri kalau bikin konten misalkan apakah ada target sehari harus beres dan Tapi harus harus gadang gitu. Tergantung kalau bisa memanage waktu, saya pikir nggak akan sampai begadang. Kan begadang itu kan nggak tidur ya. Iya. Oh, Kalau iya. tidur jam 1 saya pikir bukan begadang, jam 12 jam 1. Kalau begadang itu kan sampai jam setengah 4 baru tidur gitu, itu begadang. Tidak selalu sih, tapi kan biasanya memang ada momen-momen pasti begadang. Masih bergadangnya. Begadang. Oke, lanjut kas ini dikunci. Itu kembali dah. Berbalik Ini ya memang Gitu. memang ini ya Gimana? kelihatan kalau Susis menghindari informasi bisa dibuka oleh istri. Oke. Aduh ini saya nggak ikutan Tanya ya. kalau Bang sama istri Iya. terbuka, apapun terbuka sampaikan. Selingkuh pun terbuka aja. Astagfirullah. Lebih alasannya kenapa dikunci? Oh, Iya. kalau tuh dikunci kan sok pencet we kuping-ping tah. Oh. Kemana wae Oh. kayak pencet. Tidak butuh penjelasan. Tulikan. Kita lanjut. Benar atau salah seorang konten kreator mesti multitasking? Harusnya sih multitasking kalau dia seorang konten kreator, harusnya ya. Karena biasanya muncul segala sesuatunya sendiri. Ya, seperti saya sih biasanya Ijul termasuk yang multitasking berarti. ya multitasking, saya nggak bisa apa-apa. Itu nggak multi, ah. Ya, multitasking ya banyak yang saya kerjakan sendiri. Saya pernah bikin konten wayang dari mulai A sampai Z saya bikin sendiri. Saya edit di HP. Nama aplikasinya Kain Master. Oh, baru Daken Master ya. Pakai kain master. Itu saya bikin sendiri semuanya. Jangan lihat viewersnya ya, tapi karyanya. Saya bikin namanya Kreatif Media. Oh, YouTube-nya. Sketsa si Cepot ya namanya. Coba dicek. Itu saya bikin semua sendiri. Wow. Tanpa satu kru pun, ah. Ada krunya nggak? Ada krunya nggak? Apa? Cereo itu untuk ngebantu Aijul bikin. Saya enggak. Sendiri aja semuanya, nge-shootnya sendiri, mainnya sendiri. Wow. Itu beneran multitasking deh. Wah, itu mah namanya ya. Horor. Lanjutkan, ini ada beberapa pertanyaan lagi Aijul. Bentar Om. Apa nih? Ini ada yang komen nih. Oh, ada yang komen. Ridwan Rustandi official nih. Oh, ini Ridwan siapa ya? Official. Kayaknya kenal ya. Ini orang yang mampir ke media episode kemarin. Apa katanya? Kalau saya sih nggak kenal kayaknya. Nggak kenal. Ini Dan saya nggak mau kenal. Nggak mau kenal sama yang namanya Mas Ridwan itu, saya nggak mau kenal. Ini Apa katanya? bagaimana menjadi konten kreator yang soleh? Wah, ini belum ada Ini, pertanyaan belum ya. ada pertanyaan. Yang soleh nih Aijul. Pertanyaannya. Cetek. Ya, jadi konten kreator yang soleh ya menjalankan perintah agama, sholat 5 waktu. Ini kan Selesai ya? selesai. Benar. Sadat, sholat, zakat, puasa,
Haji, naik haji. Jika mampu. Jika mampu, jika tidak jangan. Oke, sungguh pertanyaannya Biasa aja. Tapi by the way, thank you banget buat Pak Ruslani, Bapak dosen juga yang kemarin riset terus. Iya. Tapi nggak tahu dari kapan risetnya. Habis ini kayaknya nge-voice note itu. Habis ini nge-voice note ke WhatsApp. Ke kamu. Kamu bukan teman saya itu. Oh, bukan teman kamu ya. Oke. Coba cek ada nggak? Thank you banget. Pak Ridwan Kamil. Yes. Ridwan Lustari. Dilanjut ya. Bener nggak, Ijul? Benar atau salah? Konten kreator duitnya banyak. Wow. Alhamdulillah. Duitnya? Saya setiap hari ngutang ke tetangga. Itu mah lain banyak duit. Kalau dia bisa sudah menemukan menemukan gongnya ya, menemukan sesuatu di situ, insya Allah, karena karya itu kan tidak bisa ternilai ya. Sebuah jam tangan misalkan, ini bukan konten ya, tapi ini produk yang dibuat oleh tangan sendiri misalkan. Jam tangan ini kalau dibuat sendiri, karya kita dibeli sekian juta, misalkan layak nggak? Yang akan menilai layak tidaknya kan kita yang membuat, keringat kita. Nah itu juga salah satunya. Saya juga alhamdulillah setelah menjadi membuat, karena kan selain saya menjadi pekerja di media, saya juga punya perusahaan yang mewadahi para klien yang memang dia butuh konten, tapi dia juga bingung akan seperti apa. Saya kan akhirnya kita support konten-kontennya. Alhamdulillah hari ini saya pikir harusnya konten kreator punya banyak uang harusnya. Oke, berarti Ijo banyak uang. Boleh minta ke Ijul. Coba dibagi-bagi. Dolar ya. Dibagi-bagi ya ke tetangga-tetangga. Asik. Saya bawa uang 3 miliar di sana. Giveaway. Bagikan Han, nanti Han habis ini. Ini juga nanti kalau mau dijual saya beli ya. Mau beli rumah sini. Ini sultan memang ini, nggak kaleng-kaleng emang. Ya nanti ya. Saya bawa berapa koper tuh. Kesini laundryan. Oke, Aijul, pertanyaan terakhir. Benar atau salah konten kreator itu dilemanya antara kerjaan dan keluarga? Betul. Betul. Karena waktu intinya. Apalagi yang sudah menikah itu waktu tersita banget. Jadi balik lagi bagaimana kita pintar-pintar manage waktu itu. Pintar meyakinkan istri, bukan memanage. Salah berarti ya. Meyakinkan keluarga. Bukan memanage waktu tapi kalau waktu itu kan segitu-gitunya ya. Di manage juga kalau pekerjaannya banyak juga akan ketemu lagi begitu. Yang pintar-pintar itu ya tadi pintar-pintar berdiskusi dengan keluarga supaya keluarga yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu punya harapan, apa yang kita kerjakan itu bagian dari ikhtiarnya suami untuk menghidupi istrinya. Ini jadi materi. Ini jadi materi rumah tangga ini materi pasca nikah. Ya artinya kita harus pintar-pintar untuk meyakinkan keluarga saja. Oke. Karena mungkin yang ada yang harapan di depan yang sedang kita yang kita lakukan pun mungkin kembali lagi demi keluarga. Keluarga yang 1, 2, 3. Keluarganya kan 4 kalau laki-laki. Bercanda Bu. Bukan tapi kalau pasan ya. Oke, Teh Winda. Kang Ridwan biasanya anu sok itu mah. Oh, Kang Ridwan biasa. Ridwan yang bukan teman saya itu. Oke, wow, ini udah keren banget Om. Kita happy banget nih hari ini. Yes, benar banget. Seenak ya. Kok kerak ya? Sunda ngomong Sunda teh. Ya memang itu. Susah ya ngomong Sunda. Oh iya. Ya gitu lah gitu. Ya nuhun. Gimana? Final statement dari Ijul tentang di masa pandemi produktivitas kita harus seperti apa? Buat sobat sinergi semuanya, mungkin buat yang ingin bikin konten kreator, mungkin di sini ada final statement dari Aijul. Ya lain pelunas hutang lain. Bukan pelunas hutang gitu ya, bukan. Intinya mah kalau teman-teman punya Sok mikir. Ya, teman-teman intinya punya niat untuk membuat sebuah karya. Lakukan saja dulu, karena yang paling tepat untuk membuat sebuah karya itu bukan hanya merencanakan, tapi lakukan. Baru setelah melakukan itu kita bisa mengevaluasi. Jangan sampai kita bikin rencana apa, saya mau bikin ini, mau bikin itu, tapi kita mengevaluasi sebelum kita
mengeksekusi. Akhirnya tidak akan pernah jadi. Apalagi dalam situasi pandemi ini, sok bikin karya terbaik teman-teman. Sebagai bagian dari ikhtiar kita semua gitu ya, menghadapi situasi ini produktif dan rezeki mah dari Allah ya, tidak dari saya, tidak dari siapapun, tidak dari atasan, tidak dari kantor. Jadi kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa menilai apa yang akan kita lakukan itu akan bernilai uang atau tidak gitu. Kita tidak akan tahu. Lakukan aja dulu. Nanti juga kalau memang ada rezeki di situ, ya akan jadi rezekinya kita. Oke. Just do it. Ternyata ya. Jadi sebenarnya learning by the way. Jangan. Wes langsung selendang. Jadi jangan dulu overthinking kemana-mana, pokoknya bikin dulu, nanti bisa dievaluasi. Mungkin ini kayak tembikar gitu ya, Mas ya, horor ya. Filosofi tembikar. Bikin dulu tembikarnya, nggak apa-apa, retak-retak dikit, nanti ditambah pada akhirnya jadi tembikar yang sempurna. Oke. Wow. Keren banget episode hari ini, sangat menginspirasi, dan mudah-mudahan setelah nonton episode kali ini Sobat Sendiri semuanya menjadi lebih produktif di masa pandemi. Yes, bikin aja dulu, gak usah mikir panjang apapun kontennya, asalkan sesuai dengan norma agama, norma sosial, hajar. Oke, thank you banget buat semua yang udah nonton, yang udah komen, Yes, benar yang banget. udah nanya juga, thank you banget. Dan jangan lupa dong subscribe dulu channelnya. Harus bisa, bisa. Dan juga follow akun Instagram kita dong. Yap, Bener nggak? @gugu_nk, aduh alay. Alfia Syafaran tidak alay. Zulfikar Hubullah tidak alay lah. Oke. Ya. Dan juga follow juga Instagram @Rumah Sinergi Production dan Rumah Sinergi Bandung ya. Ini nggak alay semua ya? Nggak alay ya. Gegeng. Ada kak. Geng the boss. Oke. Aduh, sepertinya kita ada di penghujung video kan. Benar banget. Jangan lupa juga datang ke dokter gigi. Kita masih diskon 10% sampai akhir Agustus di Rumah Sinergi. Juga yang mau ngopi di Rumah Sinergi kita juga buka dari jam 2 sampai jam 9 malam. Robusta, Arabica, enak banget Benar. semuanya. Yang pasti nggak bikin deg-degan. Asik. Dan yang terakhir, Apa? dengerin kita juga di Spotify. Oke, langsung ke kolom search Gempar. Bang Ijo kan sekarang mau ke Tasik nih, boleh Spotify Gempar. Oke. Terus mute. Allah lah nanti bisa tonton dengerin ya. Oke, wow. Thank you banget, semoga Sukses terus juga Gempar ya. Amin. Tapi ini bener-bener kita tunggu Gempar harus collab di Barber Street. Oke. Barber Street. Insyaallah. Sampai akhirnya kita haturkan hormat wudhu kepada guru. Oke. Thank you, Gugem pamit. Alfian Syah pamit. Saya Zulfikar Hubullah pamit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.